Dia Biasanya kan kalau kita lihat kan iya. nanti durasi Udah begini. Baru 26 menit. Berapa? Ada. 25 menit. Baru 25 menit. Ah, lo ntar pusing kagak ngeditnya? Pusing Itu kagak? kita sebat lagi. Oh iya, sebat lagi ya. Sebat lagi tutup. Sebat lagi tutup ya. Tutup. Sebat lagi Maksudnya tutup. tutup warga berteriak, "Oh, udah malam." Udah malam. Udah malam. Ini, weh, Teh, gue mau nanya nih. Gimana, Dan? Profesi lu apa sih berdua? Nggak jelas banget. Ini nih. Ini sakral sebenarnya kita. Akral sih. Tapi nggak apa-apa kalau emang mau buka-bukaan oke. Gue itu kerja di sebuah media. Editor. Editor gue. Jadi berbau berita-berita tuh dari reporter gue ngedit. Oh gitu. Nah lu Editor. editor. Bukan editansil ya. Bukan. Bukan gue bakar lo. Bukan. Gue tuh editor udah. Gue reporter itu dari zaman gue kuliah bro. Kau pernah kuliah? Jadi S berapa itu? STLR. Jadi itu gua itu kuliah memang jurusannya emang jurnalistik. Jurusannya emang jurnalistik. Dari SMP gue udah suka sama yang jurnalistik. Karena nyokap gue itu memang dulu penulis novel, Pak. Apa sih? Bukan novel sih sebenarnya. Cerpen. Kayak cerita pendek, iya, cerpen-cerpen lah. Cuman yang majalah-majalah zaman dulu. Majalah dulu. Yang covernya bokep. Lu punya stensil dong. Yang gambarnya hitam putih. Iya. Seneng banget itu. Jadi tuh memang gua itu suka sama nulis dari dulu dari gua SMP. Bisa nangkep nih. Berarti dia waktu sekolah dia itu seneng ini. Apa namanya kalau bahasa anak 90-an tuh merangkum. Nah, merangkum juga termasuk sih. Merangkum Cuman biasanya siapa? siap. Biasa Pak, syuting dulu. Ya Pak ya. Ada apa? Kakaknya mana? Lalu gue itu reporter udah dari zaman gue kuliah. Kuliah tuh gue lulusan, Mau disebut tahunnya. jangan ya, tua banget Pak. Tua banget gue. Ntar pada nggak ini lagi, pada nggak ngelirik gue gara-gara gue tua. Enggak. Ntar gue potong kumisnya biar kelihatan muda. Lalu kira-kira tuh dari zaman kuliah. Nah ini nih yang benernya nih ya. Ini yang kerja di perusahaan nih ya. Gue kerja di perusahaan itu di reporter itu udah lebih dari 7-8 tahun deh. Banyak lama ya, gue. Reporter, 7. Nah ini gue jadi editor udah 2 tahun setengah lah. Gue itu termasuk apa ya, dibilang kalau kantor itu kan gue dapet Senior. reward gue reporter terbaik Wis. 2016. Lu inget tuh? Kok bisa, weh? Hah? Kok bisa? Jago. Hah? Kenapa? Padahal lu caur banget. Caur-caur tulisan gue juga bikin dak-dikduk pejabat. Gitu. Iyalah. Sombong. Kali lu punya tips buat teman-teman yang junior lo lah. Junior gue udah tahu kodrat gue di lapangan kayak apa. Udah sebel sama gue. Jadi setiap gue liputan, itu teman-teman gue udah pada mantau gue Pak. Udah pada mantau gue, nih si Panji kemana nih? Ya kan? Ini jangan sampai dia nulisnya beda nih sama kita nih. Karena kan dulu persaingan Berarti 2018-an lah ya, mereka 2000. berlomba-lomba untuk bikin narasinya ya. Beda judul lebih spesifik, itu yang lebih keren. Ada nilai jual. Ada nilainya. Value-nya ada. Value Value-nya ada. goceng gitu ya. Kan rata-rata tuh kalau di media ya, di era gue nih waktu di lapangan, itu judul sama Pak. Jadi sebenarnya beda kata, cuman maknanya sama. Tapi gue balik. Misalkan teman-teman gue ngangkat pejabatnya, omongan pejabatnya, gue enggak. Gue justru yang mungkin korbannya kah, mungkin pelakunya kah, atau mungkin warga-warga yang ngeluh segala macam. Nah itu gue
di dalam naskah itu di bagian bawah naskah tuh udah omongan pejabat. Yang gue utamain tuh omongan warga dulu. Makanya podcast ini terinspirasi dari situ. Kayak gitu. Nah, udah tuh berjalan udah lama, gue diangkat jadi editor. Yang harus dibanting. Iya. Banting masuk rumah sakit gue. Ya enggak lah. Diangkat jadi editor. Gue lebih ke killer konten. Killer. Dan killer bahasa Inggris artinya apa? Bunuh. Berarti Bukan tukang cuci. Pembunuh konten ini. bunuh konten. Bukan pembunuh konten. Beda. Ya maklum. Gua itu lebih ke spesifik konten, lebih mikro. Itu kalau itu gaya gue ya. Kalau kata orang kantor gue sih, katanya gue ngotot, Pak. Siap. Rasa. Ini gini nih kalau ruang terbuka nih. Ya, Itu begitu. wah gitu. Berarti kita kan ramah, Ramah. rajin menjamah. Ntar abis ini selesai podcast kita pukulin dia aja. Ganggu banget, kesel gue lagi cerita kepotong. Lalu tadi intinya ya. Intinya adalah gue itu mengedit sebuah berita yang dimana lu pembaca gue nih, bos gue kenal lu nih misalnya kayak kenal lu, nih si Pak RT mau berita JHT, gimana caranya berita lo nih harus pertama di Google, kata dia gitu. Kata bos gue. Nah tugas gue tuh kayak gitu. Jadi ketika gue memberitakan terkait JHT, gue harus yang paling pertama. Jadi orang kalau nge-searching Google nih, Sip, itu harus berita gue, Sip. Itu tugas gue. Jadi bukan sekedar ambil dari berita reporter, gue copy, terus gue plek upload. Enggak. Gue beda, gue rombak lagi kata-katanya itu sesuai dengan search engine optimization. Nah itulah kisah gue nih ya. Gak ngerti gue bahasanya, istilahnya. Nah, kalau zaman dulu tuh istilahnya ini hashtag. Hashtag lah, lebih ke hashtag. Twitter. Betul. Si burung biru. Betul banget. Jadi Burung biru taksi ya? gue nggak mau nyaut sebenarnya. Gue nggak mau nyaut. Jadi gitu sih. Kalau ditanya gue profesinya apa ya, gue secara makro gue jurnalis. Kalau dan Hansip kita kan bukan jurnalis tapi senjatanya sama jurnalis, kamera. Lebih canggih. Iya lebih canggih, dia lebih berat lah. Lebih mahal. Kalau gue cuma kalau gue kan cuma modal HP pembantu. Pembantu aja udah cukup, Pak. Android ya. Iya. Yang poliponik. Monokrom. Ya kali gue nulis berita pakai HP monokrom ya, alik aja lu. Dulu pakai BB, Pak. Gue saking dulu ininya ya, itu keypad BlackBerry gue tuh sampai kenceng banget, gak bisa ditekan. Padahal belum lunas ya itu ya. Boh? Minjem ke temen. Kan mahal dulu BB. Boh. Mahal banget, Kita sip masih dulu pakai sip. poliponik. Gaji dulu nggak seberapa loh Yang wartawan. keypadnya belum QWERTY. Hah? Belum QWERTY. Ya, saya mah kenal cuma HT. Ansip. Kopi di kopi ya, kopi. Iya kopi minus rumput. Lalu setelah itu, ini pandemi nih masuk nih ya. Udah gue berjalan, gue jadi jurnalis editor, WFH bro, WFH, ya kan? Gue WFH, ya gue bingung dong, teman-teman gue banyak di PHK, banyak, media pada tutup, gulung tikar. Itu nggak gulung tikar. Ini maknanya gulung tikar. Podcast pakai tikar. Iya, nggak apa-apa, bebas podcast kita ya kan. Ada ginian nih. Coba ada tenis meja, ya kan kita menunjukkan bahwa pos RW ini pos kita gitu loh, ya kan. Kemudian masuk pandemi, gue buka usaha Pak. Dulu partner gue ada 4 orang, sisa 2. Cuma gue berdua sama tetangga gue sebelah. Tetangga sebelah, yo gue sampai jalan sampai sekarang udah
2 tahun pandemi. Bakar ya bos. Sip. Kita kasih paku aja situ. Lu tegur dong warga, jangan pakai knalpot racing, kan nggak lucu. Iya, biasanya kan di gerbang tulisan tuh. Iya. Suruh matiin motor. Gue gimana? Gitu. Gue suka kaget loh. Kadang-kadang gue kalau dengar suara knalpot berisik gitu kan. Masuk komplek biasanya kalau kenapa gitu. Kalau diangkat tuh motor. Ngomong-ngomong di sini warganya ada berapa kakak? Gue. Hah? Warganya ada berapa kakak? Gue belum nyatet loh. Belum Tapi hitung kalau gue. di sini yang dia jabat nih, RT-nya kalau salah ada 8. Banyak ya? Banyak. Satu RT aja hitung aja 40 kakak. Nggak ngaliin. Nah, Begitu? iyalah. Lu catatannya mana? Gue nggak ngasih gue. Gua udah di ini karena IQ gua kan tinggi. Gue goblok gitu. Kalau 40 kali 8 berapa coba? Iya. Kagak lulus satu ketikanya. Iya. Berapa coba? Ya nggak tahu gue bangsat. 320 warganya coba. 320? 320. Nah, lu hitung tuh. Batasnya berapa? Bansos gue yang ngurus. Ya kan RW. Hah? RW. Oh gue lupa. Dana bansosnya udah disuntik. Awas lu disomasi lu ntar. Enggak lah. Enggak ya? Udah di penjara sih, Pe. Aman. Iya, aman. Udah di penjara. Bangke tuh yang suntik bansos tuh. Mudah-mudahan. Iya. Suntik Orang main, disodok gitu. Pak. Iya, disuntik mah ini. Iya. Ini ngomongin apa sih bansos apa profesi gua belum Kan selesai. udah jelas profesi Oh iya, jurnalis. jurnalis. Gua usaha tanaman hias. Kalau tanya RP-nya tuh, profesinya apa? Emang lu apa profesi lu? Gue sih nggak perlu panjang lebar kayak dia. Nganggur lo ya? Hah? Nganggur. Nganggur tapi kan berduit. Oh, it's. Galak. Gitu. Iya, Le. Berduit. Kalau bahasa kasarnya kita mah kuli proyek, we. Kuli proyek. Kuli proyek. Coba dong ceritain dong. Lu jadi kuli proyek udah berapa lama? Dari kalau dari dua, dari 20 tahun. 20 tahun. Kuli proyek. Yoi, Lu dapat apaan? Eh? Lu dapat apaan? dapat penghargaan. Pergan apaan? Pertama juara harapan 4. Lu 17 Agustusan. Kalau gue iya ada reward gitu loh. Maksud Ada gua. dong reward, Ada ya, ada. dong. Tapi rewardnya nggak resmi gitu. Namanya kalau proyek nih, gue bongkar nih. Hmm. Kalau proyek kita tuh ngelola kas nih. Hmm. Misalnya kita tender nih, Hmm. sebenarnya berapa, biayanya berapa buat produksi suatu proyek. Sisanya itulah bonus. Oh gitu. Iya. Biasanya kalau proyek tuh ada manajer tuh. Ngomong-ngomong proyek nih. Ngomong-ngomong proyek. Hmm. Lu berarti berarti kan lu suka bangun-bangun tol kayak gitu gak sih? Atau rumah. Oh, rumah. Atau housing nggak? gedung. Gedung tuh high class. Oh lu down class lo? Low. Low class gitu. Enggak, lu kan ya oke lah lu perumahan. Biasanya nih gue denger kuli proyek itu punya cerita, Pak. Apa tuh? Agak mistis nih. Katanya setiap membangun sesuatu kita harus ada yang tumbal. Bener gak sih? Enggak. Hah? Kalau housing tuh jarang. Hah? Kalau perumahan tuh jarang. Kalau high class biasanya iya. Pasti High enggak. class, tapi lu denger Gedung cerita bertingkat. doang ya? Lu denger cerita berarti kan? Oh, pernah nyaksiin. Hah? Orang jatuh, tukang jatuh, pernah. Enggak, memang itu kan kecelakaan kerja. Jatuh. Kalau gue sebagai Kecelakaan media, kerja juga kadang yang mistisnya nih, dia udah pakai safety tuh, yang namanya K3 kan. heeh, Body harness, udah pakai pengaman segala macam. heeh. Tapi tahu-tahu ya itu. Enggak, kenapa lu bisa menyimpulin bahwa kecelakaan kerja itu adalah tumbal? Kenapa lu bisa nyimpulin kayak gitu? Lu Bangke. Gue pengen ngejebak dia, Gue pengen ngejebak dia susah banget. susah. IQ tinggi. Enggak, gue denger kan. Gue kan sering wawancara juga, Pak. Kalau ada kecelakaan kerja itu kan jari putus, ya kan? Itu human error lebihnya. Human error ya, sampai meninggal itu lo simpulin simpulin deh. Apa lo menganggap itu adalah tumbal? Setiap yang mati, setiap ada pembangunan terus ada pekerja yang mati itu tumbal bukan? Gak selamanya tumbal atau? Tumbal, itu human error.
Human error, lebih seringnya human error. Human error. Tapi kalau tumbal itu pasti ada. Pasti ada. Gimana ya? Masih Pengalaman bias gua ya. tuh human error. Tapi pengalaman yang lo dapat. Istilahnya tuh kan biasanya kalau masuk proyek itu kan dicek dulu tuh. Heeh. Biasanya ada keamanan. Heeh. Pakai helm luar proyek. Heeh. Nah, biasanya kan lo tukang panas helm dibuka kayu jatuh plak. Masa itu tumbal? Oh gitu. Iya, human error. Nah terus ciri-ciri yang tumbal tuh gimana? Itu dia gue Masih bias. Masih bias. Masih bias berarti omongan tumbal itu lu cuma denger cerita atau menyaksikan? cerita. Cerita. Kalau bias anaknya dalam sih. Mek, gue pulang, Mek. Kesel gue nyambungnya ke sono nama anak. Bias. Bias. Cuma kalau yang lihat pengalaman sendiri biasanya human error. Human error ya. Error. Human error. Terus katanya kuli proyek itu kalau kerja suka nggak dihargain, bro. Nggak dihargain konteksnya gini nih. Nggak dihargain, cuma dihargainya akhir pekan karena seminggu gajinya. Oh gitu. Iya. Wih, gede dong gaji lo, Pak. Hah? Gede Kuli dong proyek gaji. kan harian itu Heeh. katanya. Digajinya pas hari Sabtu. Kayak kuli bangunan lo. Iya, emang itu kuli bangunan. Oh gitu. Iya. Bedanya lo peralatan lengkap ya. Peralatan lengkap, nilainya beda. Selama lo 20 tahun. Selama lo 20 tahun nih, gue mau nanya nih. Lo udah berdiriin berapa rumah? Total. Total deh. Di atas 10.000. 10.000 rumah. Gile. Hebat kan? Hebat IQ juga. tinggi. Bangsat nih orang nih kesel banget gue. Dari tadi ngomongin IQ mulu. Iya. Ini IQ bukan tinggi. masalah IQ, Pak. Ini kan pengalaman yang gue minta. Lo ikut lagi lo. Kampret Angin banget. dan nasibnya. Angin. Nggak sopan lo. Masuk tuh suara kentut lo, nge. Kita kan ruang terbuka ya, Sip ya. Lain kali kita pakai jaket lah. Oh iya. Ya. Iya benar. Tapi Lo kentut lagi gue tendang beneran lo. Wek, kalau masuk angin, Wek. Kalau kita studio pasti AC. Lebih masuk angin dia. Tapi kan dia kerjaannya dia wedding, Pak. AC mulu. Lu pernah nggak lu wedding di Gubuk? Nggak pernah kan? Weddingnya outdoor terus, jarang indoor. Hah? Outdoor dia. Lo outdoor terus. Sip. Walah pernah kali-kali gedung. Hah? Perasaan AC mah pernah. Ya, masuknya nggak lu? Wah, Terus lu lagi motor lu pernah nggak nahan kentut? anjing pernah banget. Lu bayangin dah. Enggak. Gue pernah, Pak. Enggak, gue pernah. Kayak gitu gua langsung dep gitu. Lu pernah? Gue pernah cuy. Wawancara wali kota. Wali kotanya tuh emang lagi problem. Lagi ada problem lah. Saat itu kan kalau wartawan di era gue, mungkin di era dulu pakai recorder ya, ya sih pe. Iya. Ini enggak, gue udah pegang handphone. Jadi emang wartawan di era gue tuh handphone ada 2 atau 3, 2 atau 3 harus ada tuh, ya kan? Gue wawancara Pak. Wawancara nih wali kota nih, benar-benar wali kota yang emang saat itu lagi crash, selek dia sama gubernurnya gitu kan. Gue nahan kentut Pak. Gue nahan kentut. Itu tuh wartawan udah ada yang jongkok. Wah, udah ada yang begini tau gak lo? Udah ada yang begini segala macem. Woi, sonoan dong, kayak gitu kan. Gue Pak, begini nih gue nih. Gini nih gue terus tapi gue agak-agak sedikit begini tau gak lo? Nahan, bener-bener nahan. Gue gimana caranya ya? Mana gue sakit perut Pak. Di situ Pak lagi wawancara. Ketelepasan gue Pak, tapi nggak bunyi. Itu yang bau. Itu narsum gue sampai ya jadi saya dia mungkin nyium kali ya, nyium kan? Ngendus Pak, dia ngendus kayaknya. Dan gue merhatiin wajahnya dia tuh udah gusar, udah nahan bau. Gitu kan, tapi gimana dia udah dicecar pertanyaan banyak dan wartawan yang lain juga pengen udah, tapi kan tugas dia ada nih dari kantor kan,
harus nanya ini, lo tanyain dong ini, lo tanyain dong ini, ya kan? Gue kentut pak, emang gue setengah tahan banget. Gue ingat, gue abis makan Indomie pakai telur plus Cabai rawitnya gorengan, berapa? cabai rawitnya 7, Nah itu yang bikin ini. ya kan? Pas lagi makan, lo bayangin Indomie sisa-sisa kuah terakhir kan nikmat banget tuh. Oh itu yang Oh. mangkoknya. Lewat tuh narsum gue pak, gue langsung gitu tuh, lari gue, belum minum, langsung gue kejar. Emang wartawan kan gitu ya, nggak boleh, momen tuh harus nggak boleh lepas ya kan. Lagi lari, wah udah tuh wartawan udah ambil posisi enak ya kan. Gimana caranya gue dapet tuh suara itu? Gue dapet pak, enak banget. Ibarat kata nih, gue bisa gue gini ini, terus gue gini ini bisa. Tapi kan ya gue agak sengit dikit lah, ya kan. Ya cuma kan penopang gue kan kaki pak, bukan pinggang. Mana dari situ pak, di menit kedua gue inget banget. Itu emang panjang wawancaranya. Gue sakit perut, wah panjang pak. Lo tau gak rasanya kalau kentut? Gue sampai kecas gue. Ya kalau kentut pak, tuh kentut gue panas banget. Segala macam pak. Ya saya langsung gue tuh. Saya juga agak kecewa dengan Pak Gubernur. Jadi begini. Dia begini terus loh. Mungkin dia tahu. Dia tahu ada bau kentut, cuman dia nggak tahu siapa pelakunya. Ya mau gimana Pak, tugas ya kan. Mau nggak mau harus gue dapet, kantor nggak tahu. Gue nahan kentut, nahan lapar. Ya nggak, demi ngejar narasumber. Ya ini balik lagi ke proyek lau nih. Tapi bener nih berarti ya, Tumbal tuh masih bias ya. Bias. Tapi yang tadi kan lu bilang tuh, lu sebagai penyaksi. Penyaksi maksudnya apa tuh? Mendengar cerita orang. Kalau saksi ya mungkin yang kayak jatuh tuh ya. Itu tadi contohnya tuh. Proyek kan pakai helm. Panas, dibuka Lu kuli proyek lu ngapain aja sih? Kalau gua kan Kondektor ya. udah kepala proyek. Kerjaan coba buka gambar. Oh, sketsa. Iya, nyuruh gambar ini, tinggal nyuruh. Ini gambarnya kayak gini, salah. Kayak gitu. Tapi lu termasuk kepala kuli yang galak nggak sih? Lu termasuk kepala kuli yang galak nggak? Lo killer nggak sih? Lo killer nggak? Hah? Gua bersahabat. Pompong. Bersahabat. Relep. Kita harus bisa sama kuli proyek itu persuasif. Iya dong, kita harus tahu. Kalau enggak, Emang berarti kuli tukang ngambek ya? iya, Lu ngadepin tuh kuli tukang ngambek? Nih, kuli-kuli nih ya. Soalnya kita mandornya badan mana? Contoh ya kita. Pernah nggak ngambeknya sampai gini-gini kaki gitu? Kota A gitu. Pak, mandor jadi kota A, satu gerombolan. Besok ada panen Pak, kita pulang dulu. Pulang mereka. Mau digaji mau enggak? Pulang. Loh, terus kalau pulang itu maksudnya ke mes? Kagak, pulang kampung. Lah duitnya dari mana? Itulah hebatnya orang proyek. Nggak tahu. Hah? Iya. Habis gajian tuh, saat kita makan tuh gajian, udah mereka pulang. Oh pulang. Iya. Dan lu yang beliin tiketnya juga tuh? Wah, Tiket pesawat? tanggung jawab mandor. Tanggung jawab mandor? Mandor semua mandor. Yo. Mandor. Tuh. Udah klakson no. Wan. Pas lagi nih baterainya udah mau habis. Intinya kerjaan gua proyek. Proyek ya, kuli proyek. Kepala. Kalau ada yang mau renovasi interior bisa. Promosi. Komen aja komen. Pasti dijamin bangunannya ambruk. Ya, buat teman-teman penonton Pos RW Podcast, baterai kameramen saya habis. Dan di mana waktunya dia keliling? Udah jam berapa sih? Jam 10, sip. Emang udah waktu yang ngecas lu? Iya. Ngecas itu di dalam. Iya. Cas malam Jumat. Mat. Malam Jumat. Kena rosong dong. Ya, itu sih palang merah. Was. Uhuy. Nggak bisa kan? Iya, ini berarti tema kita nih amburadul nih ya. Bebas karena Kan ini perkenalan. ini masih Inilah kita perkenalan. karakternya seperti ini. Kita udah tahu, penonton juga udah tahu karakter saya kayak gimana.
Saya baik orangnya. Rajin Mandiri. menabung. Rajin. Tapi nggak pintar ngaji. Lo boleh tes gua, Po. Coy, lo boleh tes gua. Hah? Din, tes Din. Hah? Kemarin Tes gua tuh juara 1 azan, azan, terus ikro. ikro. Ya kan? Sama jus apa? Enggak, gua ceritain dari TPA ya pokoknya begitulah gua mandiri dari Tingkatan mana? Hah? Tingkat mana? PAUD dulu. Oh iya. PAUD. SMA kan udah berandalan. SMA SMP ya kan? Ya. Kita sudahi saya Pak RT ya karena sudah Tapi malam. next kita pasti serius kok. Iya, serius. Serius banget ya. Makanya terima kasih kepada para penonton yang baru menonton kita di episode pertama. Thanks dukungannya. Terima kasih dukungannya Yang untuk udah- subscriber yang Yang udah subscribe. Subscribe. thanks Silakan banget komen. buat Creo, terima kasih sudah ikut bantu sampai Minta di sini. Apanya? Oh, saran dong kalau ada saran. Ngapain sih? Semenjak Jadi susah gue ntar. Saran, kritik. Terserah kalian mau saran apa. Menurut gua, kalau prinsip gue, lo boleh menghina gue bro. Boleh bebas. Lo bully gue juga boleh. Tapi kalau bully anak gua sama istri gua sama apalagi sama orang tua ya, sip ya. Polisi. Polisi. Galak banget ya Pak RT sih. Pasal. Asik. Boleh, gua lebih asik ke orangnya. Gua lebih ke kalian mau body shaming boleh, ya kan? Tapi ya jangan di luar gue dong, ya kan? Lo body shaming dia boleh. Gak apa-apa body shaming aja, gendut, berlemak, bau ketek, bebas. Dekil hitam, kumis kagak dirawat. Bebas. Ampun. Terima kasih subscriber pertama, kedua, dan seterusnya. Silahkan like, komen, share juga. Itu share penting banget ya. Saya minta tolong share banget nih. Share ya, tolong banget. Please. Ya, karena tanpa share kalian tuh kita nggak ada gunanya banget di sini. Percuma banget kita nih syuting begini, sumpah percuma. Percuma. Ya, selain itu kalian mau ada tema apa, mau bahas apa tentang warga ya, terutama warga ya. Pak RT tolong bahas ini dong. Gibah tetangga. Nah, itu boleh. Itu keren tuh, gibah tetangga. Ini nih ada Ini Pak RT, warga pada resah. Kenapa? Janda sebelah digodain mulu. Gue demen tuh. Gue ikut. Lo nggak usah nganga bibir lo ngomongin janda. Ngomongin janda nggak dia. Oke, terima kasih banyak. Saya Pak RW mohon pamit sama Pak RT. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangannya Teh. Sip. Ya. Creo. Thanks. Thank you. Para penonton. Kucil. Nggak ada anjing. Nggak ada penonton. Oh ya. Gimik. Penonton Gimik. kita Oke. Salam sehat semua. Semoga tetap prokes. terhindar dari corona, apalagi itu varian Omicron, Megatron, satu lagi yang merek radio gue lupa. Ya. Salam, terima kasih. Pos RW Podcast. Kita akan kembali ke tayangan berikutnya.